Halo, hai, salam jumpa di Pit Stop Podcast. Bersama dengan saya Oki Andrianto dan saya hari ini kedatangan tamu yang jauh banget dari Jakarta Selatan menuju ke Jakarta Timur, yaitu yang tamu saya sebelumnya di podcast Pit Stop. Kita membahas mengenai stay healthy di masa pandemi ini. Ada Coach Oka yang ada di samping gue sekarang. Halo. Hola. Hai Kak, apa kabar Kak? Baik. Gimana perjalanan tadi? Panas banget. Gila, panas habis. Sekarang menunjukkan waktu jam 11 siang. Jadi lu berangkat dari rumah jam berapa, Kak? Tadi aku berangkat jam 9. Jam 9, 2 jam. Enggak dong, kita Enggak. lu udah Aku sejam sampai sini kan sebelumnya jam ya. 10. Berarti 1 jam dong. 1 jam. Berapa kilo tuh? Itu enggak? 20 24 25. Wih, 24 kilo 25 ya. 25. Itu kayak setengahnya perjalanan ke Bogor. Iya. Ya kan? Bogor 60 kilo ya. Bogor 50-an lah, Bogor 50-an. 50-an kilo. Oke, setengahnya gitu ya. Yuk. Tapi kalau lu bolak-balik kan berarti Udah nyampe Bogor. udah sampai Bogor dong. Nyampe Bogor. Kayak gue pagi ke 50 terus ntar misalnya gue sore jalan ke sini lagi, ya udah bolak-balik ke Bogor. Gila pas semua orang pada di rumah lu mana keluyuran tiap hari. Pakai sepeda. Keluyuran tiap hari pasti orang gue. Ini udah berapa, udah sebulan gue goes minimal 30 kilo. 30 kilo. Berarti kalau seminggu lu 30 udah 210 kilo. Yoi. Udah berapa lama pakai sepeda? Sepeda mah udah dari Enggak, maksudnya pas lagi masa ini, masa nggak bisa diem. Nggak bisa diem gara-gara apa ya? Gue mau ngunjungin teman-teman lah, gitu. Mereka kan pasti yang spion nih, oh yaudah gue samperin deh, iseng samperin sampai pagar. Cuma sampai pagar doang kan, soalnya emang kita kan harus ini 1 meter nggak nih? Ini 1 meter nih. Iya, 1 meternya anak kecil. Iya, cuman dari pagar terus ke sana gitu. Habis itu mulai dari 5 kilo naik 10 kilo, habis itu naikin 20 kilo, habis itu udahlah 30 kilo sekalian. 30 kilo. Emang goalnya nantinya pengennya sih touring. Touring itu berarti kan ya paling Bogor atau enggak Bandung. Habis itu di Bunus balik kan? Iya, Bali. Iya, Bali. Ya kalau nggak capek balik ya. Iya, balik aja. Balik aja. Tapi emang karena lu seneng, karena gue juga dulu naik sepeda juga. Tapi kita berapa ya? Barangkali 10 tahun yang lalu lagi, gue dari sini ke waktu itu mau siaran naik sepeda tiap hari. Terus habis itu karena ada kejadian di depan istana, tiba-tiba ada motor nyerempet kena gagang sepeda, terus gagangnya kena perut. Akhirnya ada darah yang harus dioperasi, tapi akhirnya nggak usah dioperasi, itu bisa ini darah beku gitu. Nah dari situ akhirnya masih agak ini nih, agak trauma, sepeda dijual udah. Sekarang pakai BMX. Gue itu BMX. Iya, susah duduknya soalnya capek kakinya. Akhirnya sekarang pakai, ya masih meluncur juga sih, cuman pakai papan sekarang. Skateboard. Ini Kak, kita kan ngebahas nih. Jadi teman-teman, kalau Coach Oka ini adalah dia personal trainer, kemudian juga dia adalah penggila olahraga, dan juga dia adalah trainer CrossFit juga. Jadi memang udah lama, kalau nggak salah lo waktu itu cerita 7 tahun ya, jadi trainer CrossFit dari pertama sampai sekarang gitu kan. 2012 akhir lah. Ya 8 tahun dong ya, hampir 8 tahun. Ya, kita waktu itu ngebahas mengenai yang pertama adalah 5 tips ya. 5 tips untuk ya hidup sehat lah. 5 tips hidup sehat. Yang pertama itu makanan, kemudian istirahat, kemudian olahraga, mindset, sama connection hubungan ke orang lain. Mungkin kita review sebentar kali. Kalau misalnya makanan tuh kan kebanyakan sayuran, gue masih inget tuh. Banyakin sayuran. Terus habis itu istirahat tuh 8 jam.
kalau bisa. Kalau bisa. Kalau bisa. Ya. Kalau fiksi Kalau kita nggak mah bisa, nggak ya kurang dari 8 jam berarti. tidur siang lah, tambahin 2 jam. Malam gue cuma 5 jam pula lagi. Oh iya, gue juga 5 Gitu. jam. Tapi istirahat tuh maksudnya istirahat benar-benar deep sleep atau 5 jam deep sleep tapi 3 jam itu paling nggak kita rehat. Itu nggak sih? Tidurnya itu kan goalnya untuk pemulihan, recovery kan eh, penggantian sel tubuh. Habis itu kalau olahraga berarti kan pegel-pegelnya hilang gitu. Kalau misalnya kurang, metabolismenya juga ikut berantakan. Tidurnya kemalaman itu juga berantakan tuh. Karena dulu kan zamannya dulu cuma pakai lilin ya, belum ada ini kan, belum ada lampu. Zaman lampu kan, jadi kalau zaman baheulanya matahari terbenam, habis itu kan gelap nih. Iya. Nah gelap itu badan ikut, naturalnya adalah badan itu ikut istirahat. Dengan gelap jadi di bawahnya adalah ngantuk, ini harus istirahat. Pokoknya gelap itu istirahat, terang itu aktivitas kan. Nah dengan adanya misalnya lampu, akhirnya kan lebih terang tuh ruangan. Jadi tidurnya biasanya nanti aja deh gitu. Terus sekarang tambah TV, internet ya enggak, nonstop 24 jam. Netflix Unlimited pula. Unlimited. Itu yang ngebuat film series 5 season, 5 sesi kelar. Waduh. Maraton 3 hari. Iya, jadinya malah sering malah kita pas lagi badannya istirahat tapi otaknya nggak istirahat ya. Iya. Jadi ya kan memang kayak terstimulus terus kan sama apapun yang terjadi gitu ya. Terus mindset yang positif sama connection, hubungan sama keluarga, sama orang terdekat gitu ya. Kita sapa kayak lo yang sekarang lo lakukan kan, lo ketemu sama member-member lo tetap menjaga build relationship connection sama mereka kan. Dan itu juga bisa ngebuat otak kita tetap waras sama sehat gitu ya. Ini paling ntar ada yang bingung nih, kok lo ngobrolnya di kamar sih? Lo jangan salah sangka, ini abang gua. Ini abang gua. Ya itulah yang terjadi karena kita jarang ketemu, cuma pas ketemu ya kita beginilah gitu kan. Oke, kita nggak bahas soal yang latihan ini nih, yang lo latihan kan. Lu sudah ngebahas sebenarnya mengenai tips-tips untuk olahraga di gerakan apa aja kan waktu itu kan, untuk yang simple tapi lo bisa kayak jadi satu balance ketika lo kerja di rumah gitu kan. Nah, gue mau lebih detail lagi nih mengenai olahraga nih, seperti yang lo lakukan sekarang kan. Sebenarnya juga melakukan sesuatu kan, tetap bergerak lah istilahnya, walaupun lo tetap diam dalam arti itu diam tuh tidak ke kantor, tapi sebenarnya banyak yang bisa lo lakuin, tetap bergerak gitu kan. Sebenarnya kenapa sih kita harus tetap bergerak? Badan kita tuh harus tetap bergerak walaupun kita harus tetap stay di rumah. Kalaupun keluar di rumah paling enggak lo tetap menjaga keamanan lah ya gitu kan. Karena sebetulnya naturalnya, alaminya kita adalah bergerak. Dari zaman dulu kan sebetulnya kayak kita harus berburu kan. Sebetulnya nyari makan, berburu. Untuk berburu pun nggak mungkin kita jogging, pasti ada saatnya antara ngejar mangsa atau dikejar mangsa, kan, bunuh atau dibunuh, gitu. Habis itu dengan berkembang kayak misalnya pertanian, pertanian itu kan menghentikan kita untuk bergerak yang eksplosif, ngejar, lari, lompat kayak gitu. Jadinya kita duduk nih sekarang, nunggu cuma pagi cocok tanam, habis itu nongkrong kan, nunggu. Habis itu makin kesini kita makin tidak aktif. Nah, naturalnya adalah badan kita untuk terus bergerak, tetap melakukan aktivitas, termasuk si olahraga. Nah, olahraganya kayak apa sih olahraga itu? Coba untuk kombinasikan antara beban, kardio sama gimnastik. Oke, beban, kardio sama Gimnastik itu menggunakan
menggunakan berat badan tubuh sendiri. Oh, oke. Mungkin lo harus jelasin kali satu-satu ya. Nah. Buat yang awam gini kan, kalau barangkali kalau member lo semua udah bisa ngerti ya mengenai Iya. beban, kardio sama gimnastik. Nah, barangkali member gue yang nggak ngerti ya. Apa sih beban, terus kemudian kardio sama gimnastik, kenapa harus tiga-tiga gini? Mungkin lo bisa. Yang gampang jelasin. misalnya adalah kardio. Kardio. Kardio itu berarti kan kardiovaskular untuk jantung. Misalnya jalan kaki, lari, habis itu sepeda, renang, lompat tali. Nah itu kardio tuh. Tujuannya adalah menguatkan otot sekitar jantung gitu. Kemudian gimnastik itu semua gerakan yang menggunakan berat badan tubuh sendiri. Jadi semakin berat dia semakin susah. Bagi badan tubuh sendiri. Badan tubuh sendiri, jadi misalnya kayak push up, squat, sit up, lunges, kayak gitu. Berat pull up, berat tubuh sendiri. Nah beban ini adalah semua alat yang kita berada di luar badan sendiri. Oke. Jadi misalnya botol minum bisa dianggapnya beban. Galon, kardus, meja, bantal, ya, anak, gendong, nah itu juga termasuk beban. Cuman kalau udah masuk ke gym kan, udah ada istilah-istilah kayak dumbbell, barbell, kayak gitu, kettlebell. Nah, cuman untuk yang di rumah, ya apapun yang ada di sekitar kita bisa dijadiin beban. Nah kita mau kombinasikan itu semuanya. Goalnya apa sih? Karena kita harus siap dengan segala kondisi. Misalnya tiba-tiba galon habis, harus ngangkat sendiri, gitu. Atau anaknya ngambek di bawah, nggak mau naik ke atas, yang tadinya naik sendiri sekarang minta gendong, harus gendong, gitu. Atau misalnya darurat kita harus ngangkat apa, gitu. Jadi harus kombinasi. Dulu pas awal gue ikut latihan itu, gue punya satu misi kayak kalau misalnya terjadi apa-apa di rumah, misalnya rusuh, kebakaran, gitu, gue harus bisa ngangkat siapapun yang ada di rumah sendiri. Jadi gue nggak perlu yang tolong gitu. Betul. Tapi benar-benar yang berat badan misalnya Twila istri gue berapa, gue harus bisa ngangkat itu dengan angkat keluar. Jadi nggak di gue seret, kalau kasihan banget diseret ya, gitu. Anak berapa kayak gitu, itu kombinasi yang gue harus bisa ngangkat segini nih. Nah itu jadi sebuah motivasi survival jadinya, gitu. Oh gitu. Kalau harus keluar rumah harus ngendong, hampir sama kayak pemadam kebakaran. Betul. Superhero. Nggak perlu nanya dulu berat lu berapa gitu. Oke. Jadi Kak, biar gue ulang lagi. Jadi ada 3 jenis, yaitu beban, yaitu alat yang di luar badan kita, kemudian kardio itu untuk yang jantung, kemudian gimnastik itu adalah menggunakan berat badan tubuh sendiri. Sebelum pertanyaan gimana caranya pertama kali gitu ya kita melakukan kombinasi ini, tadi lo kan sempat ada kayak menyampaikan misi lo atau visi lo lah, lo kenapa ada, lo bisa ngejawab why-nya itu kan, why lo mulai praktis ini kan. Biasanya kan orang kan mau dengan tulus lo melakukan olahraga terus menerus secara kontinu, build the positive habit karena lo udah tahu why-nya kenapa. Kalau lo di sini adalah nanti kalau ada apa-apa lo bisa menjadi superhero buat keluarga lo punya survival armor lo untuk lo bisa ngangkat siapa atau apa gitu untuk menyelamatkan lah, itulah istilahnya kan. Tapi kan orang lain juga mungkin visinya juga beda-beda. Mungkin lo bisa cerita gimana cara untuk menemukan si visi untuk kita biar olahraga gitu. Kalau cewek gampang nih, biasanya lo kenapa mau olahraga? Iya nih, mau nurunin berat badan nih, abis punya anak naik 10 kilo, gue mau balik sebelum waktu awal. Atau misalnya hal yang penting, jadi memulai sesuatu itu biasanya ada 2 faktor yang bikin kita akhirnya melakukannya. Yang pertama karena emang
suka atau karena takut gitu. Hmm. Kalau karena suka biasanya kenapa olahraga, karena dari dulu gue emang suka bergerak, gue suka olahraga gitu. Kalau takut tuh biasanya ketemu vonis dulu. Vonis ini bisa dari dokter misalnya, nih kamu diabetes nih, kamu harus olahraga. Gitu biasanya ada vonis dari pihak tertentu, atau misalnya istri vonisnya dari suami gitu deh. Oh gemuk banget sih, olahraga kayak gitu. Jadi sesuatu yang ada rasa. Cuman banyak yang mikirnya belum ada motivasi nih buat olahraga nih gitu kan, belum ada why-nya gitu. Kalau gue pikir adalah kita harus memulai dulu, udah lakuin aja dulu, start dulu, nanti motivasi akan muncul. Karena pas munculnya ini biasanya karena ada perubahan, ada hasil ada hasil yang misalnya badannya lebih enak nih, berat badan mulai turun nih. Nah itu baru akhirnya bikin lebih semangat nih kayak gitu. Kalau yang faktor preventif, misalnya faktor sebelum itu terjadi, katanya kan lu bilang kan suka karena lu suka olahraga, terus takut karena lu kena vonis diabetes atau kelebihan berat badan, atau lu mulai sesak napas contohnya kan, lu mulai kayaknya sering masuk angin kayak gitu. Tapi kalau ada faktor nggak yang benar-benar sadar dia preventif, gue nggak pengen kayak teman gue nih, atau gue kayak yang sekarang banyak yang back pain atau apa, itu jadinya takut. Itu masuk ke takut ya? Preventif misalnya gitu. dia habis nonton film, nonton dokumenter, baca buku, pokoknya is something new knowledge kan, habis itu ngelihat di tulisannya kayak harus banyak makan sayur biar apa gitu, itu dan iya juga ya, gue nggak mau sakit nih, gitu deh. Gue masih gue mau hidup panjang nih, gue mau ngeliat anak gue merit kayak gitu. Itu sesuatu yang iya nih, ada rasa takut kehilangan kayak gitu. Ya berarti memang penting banget sih untuk teman-teman bahwa kita untuk melakukan sesuatu harus menemukan, ide lu menemukan dulu karena tadi ada kesukaan atau takut, atau yang penting lu lakuin aja dulu gitu kan. Yang positive habit adalah lu ngelakuin dulu no matter what, nanti coba lu konsisten, kemudian sudah ada perubahan, baru akhirnya lu menemukan. Gitu kan. Beda tipis sama pacaran. Yang penting terima dulu katanya. Cocok nggak cocok entar. Iya, terima aja dulu, konsisten. Yang penting konsisten, ketemu ya enggak. WhatsApp. Iya. Begitu. Nah terus karena waktu itu agak lama nih, jadi lu kan juga harus balik lagi nih. Yoi. Berapa kilo lagi? 25 kilo lagi, selamat ya. Panas banget. Gue lagi tidur. Sekarang jam 12, bos. Panas banget, bos. 12 siang, dimana tapi di jalan polisi masih ada nggak sih? Masih ramai nggak sih? Masih. Ramai ya? Masih nongkrong di polisi. Nongkrong doang. Nggak periksa panas soalnya. Nah, gimana cara kita memulainya nih buat teman-teman yang mau mulai? Kita mau fokus ke yang latihan dulu nih. Yang olahraga. Latihan. Ada beban, kardio, gimnastik. Yang baru mau mulai, setelah mendengar ini, gue pengen untuk memulai. Gue harus ngapain dulu? Yang paling simple adalah start dari kardio. Mulai dari jalan kaki. Kan simple tuh, semua pada jalan, cuman sekarang yang jalannya cuman ke depan pagar, coba muter komplek, muter satu blok kayak gitu. Dari jalan kemudian coba lari, dari lari coba baru masuk misalnya coba push up deh, coba squat deh gitu. Jadi dinaikin terus habis itu nanti udah biasa intensitas yang pakai yang kayak push up dan squat itu, naikin intensitasnya lebih cepat, lebih banyak repetisinya. Nanti dari situ masuk beban, akhirnya kombinasi semuanya. Cuman dari awal coba aja jalan kaki dulu, hampir sama kayak yang gue saranin buat semua orang yang baru mulai. Sampai yang di rumah kan gue ada yang latihan 60 plus, umur 60 tahun. Satu grup isinya 60, 61, 62, 63, berempat, berlima.
Kalau Vespa tahun segitu mahal banget itu. Itu vintage semua ya datang ke rumah. Datang. Sama gue pagi cuman kalau mereka datang kan mereka datang dengan eh, back pain, knee pain, pokoknya lutut sakit lah, lower back lah, punya penyakit ini itu gitu. Paling simple, om jalan dulu om, muter, pertamanya gue temenin, tahu udah sekilo terus baru habis itu mulai latihan. Malah sekarang ada satu bapak-bapak yang kalau ke rumah gue jalan kaki 2 kilo. 2 kilo. Wih, pulang balik luar 4 kilo. biasa. Hampir om naik apa om? Jalan kaki. Waduh. Buset. Antara olahraga atau ngirit tuh kayaknya. Kayaknya sih ngirit. Oh gitu. Nah, saran apa lagi yang lu kasih? Lo ada program-programnya gitu nggak sih untuk kan maksudnya biar tahu gitu tertata hari ini ngapain gitu. Ada selama pandemi sih gue bikin online. Soalnya online programnya udah ada dari dulu. Cuman sekarang makin rame. Ya, orang-orang nggak bisa ke gym, akhirnya gue bikinin program. Programnya dari yang newbie sampai akhirnya advance. Gitu. Kalau advance berarti udah pakai alat semuanya. Kalau yang newbie ya udah simple. Body weight doang sama cardio. Gitu. Oh gitu. Sampai berapa lama tuh latihannya? Latihan durasi cuman 20 menit. 20 menit per hari. Kalau mau ngulang go ahead, kalau masih kuat. Gitu. Kalau mau minta dinaikin levelnya, minta dinaikin. Kalau diturunin ya boleh juga. Oke, jadi emang nggak ada paksaan ya? Maksudnya tergantung kondisi juga atau? Iya. Nggak ada paksaan dalam arti workoutnya bisa di adjust, tapi paksaannya dia harus ngelakuin tiap hari, iya. Karena oke. Maksudnya konsisten per harinya tetap, tapi dari di dalamnya coach ini nggak bisa nih repetisinya segini nih. Oh coach ini movementnya ini nggak bisa nih. Oh ya udah nanti disesuaikan. Oh gitu. Oke, jadi sudah mulai jelas nih buat teman-teman yang mau mencoba. Jangan lupa yang penting jalan aja dulu ya, yang penting continue lah istilahnya, terus nanti beralih ke yang lebih advance lagi gitu. Nah, terakhir Kak, jadi ini pasti nih ya, satu tips deh buat teman-teman yang dengerin ini, yang kerja di rumah, udah pasti karena kerjanya kayak begini mulu kayak gue nih kan, ada komputer terus duduk terus meeting terus gitu ya, terus habis itu harus kerja juga, misalnya gue training juga di sini gitu. Nah terkadang nih karena kalau lagi kita kerja kan kita tegang nih badan nih, kan, terus badan kita tuh kayak akhirnya kaku, sama paling banyak tuh back pain tuh, back pain, terus kemudian lower ini ya apa namanya ya, bagian paha ini, padahal tiap hari kok udah olahraga gitu. Jadi apa yang salah maksudnya? Posisinya ya? Posisi duduk kelamaan. Posisi pokoknya jadi kan kita harus dinamis. Kalau dalam satu posisi kan duduk berapa meeting minimal setengah jam ini cepet banget. 1 jam posisinya kan gitu terus kan, posisi badan semuanya. Nah itu ototnya jadi kaku. Ototnya kaku, pas bergerak ya udah pasti pegel, pasti ada yang ketarik. Oke, terus stepsnya apa dong? Stretchingnya tuh pas abis meeting atau nunggu pagi? Kalau bisa sesering mungkin, maksudnya sesering mungkin ya. Tiap berapa lama stretching lagi, paling otot pantat, otot kaki, otot punggung gitu. Yoga cocok sih. Belajar aja, masih coba otodidak tentang si yoga untuk yang si stretching. Habis itu lakuin biar ototnya yang tadi kencang agak dirilis lagi gitu. Banyak teknik yang butuh bantuan vitamin nggak sih, kayak vitamin B gitu atau? Vitamin kalau di rumah terus berarti kan jarang kena matahari. Vitamin D ya. Paling fish oil tuh. Nah fish oil itu tujuannya kan anti inflamasi.
Fish oil. Jadi anti-inflamasi kan, inflamasi itu ada dua, ada yang internal, ada eksternal. Internal itu eksternal itu pegel-pegel. Itu eksternal tuh. Habis olahraga pegel-pegel. Nah, itu eksternal. Internal itu pembengkakan inflamasi di misalnya di organ, pembuluh darah dan lain yang kita nggak tahu tuh. Nah, fish oil itu membantu untuk anti-inflamasi. Fish oil itu fishnya dari oilnya dari ikan apa ya? Atau kita bilangnya fish oil aja ya? Iya, biasanya banyak di Century, di Guardian banyak kok. Nah, yang dilihat kan pasti banyak tuh jenis-jenisnya. Yang dilihat ada dua, ada kadar EPA sama DHA, EPA sama DHA. Nah, itu ditambahin minimal konsumsi 1 gram. Biasanya semakin murah mereknya makin kecil, akhirnya minumnya jadi makin banyak. Soalnya sama aja, mau minum 5 butir ya, sama beli yang satu mahal tapi cuma butuh satu doang. Ujung-ujungnya sama. Gitu. Mau banyak lagi itu fish oil dari ikan lele tuh. Nih, Pakai sambal. ikan teri. Oke, baik Kak, thank you untuk udah datang dan kita podcastan lagi mengenai kita fokus ke kesehatan. Nanti kalau mampir lagi, kalau kita dapat telepon, kita bahas lagi mengenai tips-tips di masa pandemi ini, tapi kita juga harus tetap sehat gitu ya. Oke, jadi selamat bergenjot ria lagi 25 kilo. Yes. Sampai gua dukung dengan doa dan ini aja deh. Udah ada mah. Semoga udaranya itu bersahabat gitu ya. Oke. Oke. Oh iya, enggak sekali lagi deh. Sorry. Kalau mau sepeda nih, mau sepedahan, biar tetap aman gimana tipsnya? Lu pakai masker kah? Lu pakai helm pasti. Helm pasti, kacamata. Kacamata nggak usah yang keren-keren mahal-mahal. Yang penting ini ya. Iya, karena kan panas sama itu yang bahaya tuh lemparan entah itu serangga, debu segala macam, partikel itulah. Iya. Masker ini harus penting buat cari yang bagus. Jangan cuma kain doang. Kalau kain doang kena keringat basah, akhirnya nutup. Itu yang lagi berita sekarang kan, kalau misalnya lo olahraga jangan pakai masker karena karena maskernya basah, akhirnya jadi kayak air juga masuk gitu. Nggak bagus buat paru-paru. Ada masker khusus lah ya yang buat masker sekalian, masker yang gede kayak masker buat yang kimia tuh. Nah, itu filternya banyak, di dalamnya ada space. Jadi masih bisa beneran. Ya. Gitu. Udah. Habis itu naik sepeda. Mulai aja, goes aja udah goes. Oke. Baik, thank you Kak. Tetap hati-hati dan sehat terus gitu ya. Kita tunggu untuk program berikutnya. Baik, untuk para pendengar podcast kita juga, untuk Pit Stop, thank you sudah bergabung. Tetap sehat, tetap olahraga, tetap bergerak. Jangan membuat diri kita diam, karena dengan kita diam maka badan kita juga merasa nanti akan terus pegal-pegal dan akhirnya ada penyakit yang datang di badan Anda. Thank you sudah bergabung, sampai jumpa di Pit Stop berikutnya. Bye-bye. Bye.